Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kali ini kita masih melanjutkan pelajaran yang kemarin. Salam serta sholawat marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang serba maju, zaman yang terang benderang saat ini. Pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan di pelajaran surat Al-Ikhlas. Seperti yang dikemukakan di atas bahwa surat Al-Ikhlas berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas disebut juga sebagai surat Makkiyah. Surat Makkiyah karena mengapa disebut surat Makkiyah? Karena surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Ikhlas surat yang ke-112 terdapat di juz 30. Adapun surat Al-Ikhlas artinya sebagai berikut. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allahu somad artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada orang yang setara dengan Dia. Maksudnya apa dari arti ayat di atas dari surat Al-Ikhlas itu? Katakanlah Qul huwallah, Qul katakanlah Allahus samad, Allah itu satu esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, esa, Dia itu esa, Dia itu Dia Allah di sini. Lah, esa itu artinya apa? Satu. Allah itu satu. Allahus samad, Dia Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Karena Allah itu satu, maka Allah itu sebagai tempat bergantung. Apa? Bergantung manusia. Bergantung apa? Bergantung dalam meminta, berdoa. Ya. Jadi kalau meminta itu tidak boleh dengan orang lain, tidak boleh dengan manusia, tapi dengan Allah. Meminta rezeki kepada siapa? Allah. Tempat bergantung. Kita mempunyai masalah, bergantung kepada siapa? Meminta pertolongan kepada manusia. Ya. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah,
itu yang berkaitan dengan ayat 1. Qul huwallahu akad, Allah itu satu. Kenapa dikatakan Allah satu? Dijelaskan di ayat surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga. Lam yalid walam yulad. Bahwasanya Allah itu tidak diperanakkan juga tidak beranak. Maksudnya di sini apa? Di ayat yang ketiga surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu tidak berbapak dan tidak beribu. Tidak ada yang melahirkan, juga tidak ada yang membuat. Allah itu bersifat qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Jadi Allah itu tidak pernah muda, tidak pernah tua, tidak mati, tidak mengenal mati. Maka Allah itu dikatakan Allah itu esa, satu. Nah, selanjutnya di ayat yang keempat, Allahu lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah itu, maka Allah itu tidak ada yang setara. Karena kalau manusia ada yang membuat, punya bapak, punya ibu, bisa tua, bisa muda, pernah jadi muda, ya. Artinya apa di sini? Manusia mengenal mati, mengenal rapuh, mengenal kekar. Kalau Allah tetap kekar, itu ya. Ya Allah itu tidak kena sakit, tidak kenal miskin, gitu ya. Itu saya kira demikian dulu untuk penjelasan surat Al-Ikhlas. Nanti di lain waktu akan kita sambung kembali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.